As seen as di video singkat barusan, bahasa Inggris sejak dulu hingga saat ini digunakan secara luas oleh jutaan orang di dunia sebagai alat komunikasi global, dikenal juga dengan istilah lingua franca, yaitu bahasa penghubung antar negara yang memiliki bahasa asli yang berbeda-beda. Lalu, kenapa bahasa Inggris yang kemudian disepakati menjadi bahasa internasional? Peta ini menunjukkan penyebaran bahasa Inggris ke seluruh dunia. Dimulai dari sejarah kolonial bangsa Inggris pada abad ke-16. Kekuatan industri bangsa Inggris pada abad 17 sampai 20 juga memperkuat persebaran penggunaan bahasa Inggris. Peran bangsa Amerika dalam memperluas dan memperkuat politik, ekonomi, dan budaya hingga luar batas negaranya turut berperan dalam menjadikan bahasa Inggris diterima dan diakui sebagai bahasa global. Menurut seorang linguis bernama Braj Kachru, penyebaran bahasa Inggris di dunia dibagi menjadi 3 concentric circles. Yang pertama, Inner Circle, terdiri dari negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa native atau bahasa asli, seperti Britania Raya, Amerika, Australia, Selandia Baru. Yang kedua, Outer Circle, terdiri dari negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi karena terkait dengan sejarah masa lalu, seperti Malaysia, India, Filipina, Nigeria. Yang ketiga, Expanding Circle, terdiri dari negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris hanya sebagai bahasa asing dan untuk tujuan tertentu seperti bisnis. Contohnya, Indonesia, Cina, Korea, Brazil, sebagian besar Eropa seperti Prancis dan Jerman. Jadi, kalau ada yang bertanya, kenapa sih harus belajar bahasa Inggris? Jawabannya jelas, karena bahasa Inggris adalah alat komunikasi global yang bisa digunakan di berbagai belahan dunia dengan jumlah 110 negara di mana bahasa Inggris dituturkan. Bahasa Inggris juga merupakan bahasa paling populer di dunia. Ada 1,5 miliar orang di dunia yang mempelajari bahasa Inggris. Saat ini, bahasa Inggris dipakai di berbagai situasi, formal maupun informal. Di ranah formal misalnya, bahasa Inggris secara luas digunakan dalam diplomasi antar negara, urusan bisnis, teknologi, hingga pendidikan. Lebih dari 3/4 jurnal penelitian di dunia diterbitkan dalam bahasa Inggris. Selain itu, bahasa Inggris juga digunakan di bidang informal, seperti pop culture, lagu, film, travel and tourism, di media sosial hingga dating apps. Seorang filosofer bernama Ludwig Wittgenstein pernah mengatakan, "The limits of my language mean the limits of my world." Yang maksudnya, penguasaan kita tentang dunia dan isinya ini tergantung sejauh mana penguasaan kita tentang bahasa. Jadi, semakin bagus pengetahuan bahasanya, semakin banyak hal yang bisa kita ketahui di dunia ini. So, that's why you should start learning English. But before learning, find your purpose.